Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kemampuan yang prima dan kemauan yang stabil untuk terus berusaha mengistiqomahkan diri dalam ketaatan, kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita usahakan bersama, Allah wujudkan sesuai dengan harapan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, menjadi khatamul anbiya wa imamul mursalin. Manusia yang Allah berikan wewenang dan izin untuk memberikan syafaatnya, baik di alam barzakh, di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, maupun di siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini diberikan kekuatan untuk terus berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita digolongkan sebagai umatnya yang setia dan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian di Masjid Al-Ittihad Permata Magelang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada saat ini, kita ingin bersama-sama menyimak, mempelajari dan menteladani seorang manusia yang disanjung oleh Rasulullah, meski tidak pernah bertemu dengannya, meskipun hidup di masa Rasulullah masih ada. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Itu nama masyhur, nama panjangnya adalah Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Beliau hidup pada tahun atau dilahirkan pada tahun 594 Masehi dan wafat pada tahun 657 Masehi.
berasal dari Bani Murad, asal dari sebuah perkampungan yang bernama Qarn, berkebangsaan Yaman. Dikebumikan di Raqqah, Suriah. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan yatim. Hidup dalam keadaan miskin sebagai penggembala kambing. Dan diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sopak, yaitu penyakit belang merambah ke seluruh tubuhnya. Dia hidup berdua dengan ibunya dalam satu rumah. Ibunya sudah usia senja, sudah tua dan lumpuh, buta. Kehidupan sehari-hari dia merawat ibunya, sangat cinta dengan ibunya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dia rawat mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dia gendong, mau ke toilet dia gendong, mau kemana saja digendong, karena ibunya sudah tidak bisa berjalan, lumpuh. Dimandikan, kemudian dipakaikan pakaiannya, baju-bajunya, mencari makan, kemudian disuapi. Itulah kehidupan sehari-hari. Tidak ada satupun permintaan dari ibunya kecuali dia penuhi semuanya. Apa saja yang diinginkan oleh ibunya, dia laksanakan. Pada suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais, "Wahai anakku Uwais, sepertinya ajal ibu ini sudah dekat. Ibu akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keinginan yang ingin ibu laksanakan. Tolong diikhtiarkan. Ibu ingin sekali melihat Ka'bah. Ibu ingin sekali untuk menunaikan ibadah haji." Begitu kalimat ini keluar, Uwais Al-Qarni dia diam, seribu bahasa, berpikir. Karena apa? Yang terbenak di dalam hatinya itu adalah bagaimana mungkin kita bisa pergi haji ke sana sementara kita tidak punya apa-apa. Sedangkan jarak antara Yaman dengan Makkah itu 1119 km, ditambah dengan tantangan padang pasir yang tandus, batu-batu yang terjal. Mau naik onta, keledai tidak mungkin karena dia tidak punya. Ini terus. Tapi saya harus melaksanakan apa yang diinginkan oleh ibu saya sebagai tanda bakti saya kepadanya. Inilah yang dinomorsatukan. Dia berpikir, punya uang sedikit, dia belikan anak lembu atau sapi. Setelah dia beli, dia bikin kandang di atas bukit yang tinggi, di puncaknya sekali. Ya. Itu anak lembu, dia gendong pagi, dia turunkan ke bawah, dipanggul itu anak lembu. Dipanggul turun ke bawah, kemudian digembalakan. Begitu datang waktu sore hari, kemudian dia panggul kembali naik ke atas untuk ditaruh di kandangnya. Kegiatan ini terus berlangsung selama 8 bulan. Ini luar biasa.
Selama 8 bulan pagi dan sore dia menggendong anak sapi. Seiring dengan perjalanan waktu itu sapi gemuk dan bertambah berat. Ya, tidak terasa dia gendong selama 8 bulan itu sapi beratnya mencapai 100 kilo lebih. Subhanallah, 1 kintal turun naik. Kegiatan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini membuat orang-orang yang menyaksikannya mereka heran. Bahkan mereka berkata, Uwais adalah orang gila. Sapi itu harusnya kan dikembalakan, dituntun, kok dipanggul? Dia sudah gila dia. Tapi Uwais Al-Qarni dia tidak sedih, tidak turun semangatnya dengan adanya cercaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata dari apa yang dilakukannya oleh Uwais Al-Qarni ini tersimpan satu tujuan yang mulia. Seiring dengan perjalanan waktu dan kegiatan yang dilakukannya memanggul itu lembu sampai 100 kg, sejalan dengan itu juga badannya semakin besar, ototnya semakin kuat. Begitu selesai 8 bulan dengan kegiatan yang ada itu, akhirnya apa? Dia bilang kepada ibunya, dan datang sudah waktu untuk menunaikan ibadah haji. Wahai ibuku, aku sudah siap untuk pergi ibadah haji denganmu. Kata ibunya, dengan apa? Naiklah ke punggungku, ototku sudah kuat, tenagaku sudah besar. Akhirnya itu ibu naik ke punggung anaknya bernama Uwais Al-Qarni. Dia berjalan dengan tegap dan gagahnya sampai ke tujuan ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu sampai di Makkah Al-Mukarramah, langsung dia melaksanakan tawaf 7 putaran. Apa yang dibaca ketika tawaf 7 putaran? Ya Allah, ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa ibuku dan masukkanlah dia ke dalam surga. Putaran pertama itu, kedua itu sampai ke 7. Selesai 7 putaran, kemudian dia berhenti di makam Ibrahim di Multazam, menunaikan salat 2 rakaat. Setelah selesai menunaikan salat 2 rakaat dan berdoa lagi dengan doa yang sama, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosaku, ampunilah seluruh dosa-dosa ibuku, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ibunya berurai air mata, menangis. Nangis sejak datang ke Makkah melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Inilah daya magnet Ka'bah. Kita meskipun berkali-kali umroh ke sana, meskipun kita berkali-kali haji ke sana, begitu masuk ke haram melihat Ka'bah tanpa disadari meleleh air mata. Apalagi ibu Uwais Al-Qarni yang menjadi cita-cita dan merasa hayatnya sudah berada di ujung kehidupan. Sambil menangis dia berbisik kepada anaknya, wahai anakku Uwais Al-Qarni, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu dan agar Allah memasukkanmu ke dalam surga. Udah berhenti mendoakan ibu, sekarang giliranmu. Apa kata Uwais? Wallahi demi Allah, cukuplah dengan diampuninya dosa ibu, cukuplah dengan Allah memasukkanmu ke dalam surga, dan aku hanya meminta ridhomu yang dapat menarik dan menghantarku masuk ke dalam surga. Tidak ada yang banyak dipinta oleh
hanya ridho saja dari orang tua yang dapat menjadikan dirinya masuk nanti bersama-sama dengan ibunya berada di dalam surga. Di dalam sebuah riwayat, dia pernah bertemu dengan seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Dia bilang, wahai Abdullah bin Umar, aku telah membawa ibuku, aku menggendong ibuku di negeri Yaman yang jauh di sana, kemudian mengajakku untuk menunaikan tawaf dan ibadah haji. Sudahkah apa yang aku lakukan ini membayar jasa ibuku? Apa kata jawaban sahabat Umar? Wallahi, hembusan hentakan napas, satu napas saja ketika ibumu melahirkanmu, itu belum terbalas jasa ibu kepadamu. Masya Allah, betapa besarnya ibu memiliki jasa kepada kita. Jasa ibu bagaikan mentari, matahari yang menyinari seluruh jagat alam raya, tidak dipilih-pilih, semuanya tersinari, semuanya mendapatkan manfaat dari mentari itu sendiri. Saudara-saudara, singkat cerita, kemudian Syahi, kemudian wukuf di padang Arafah, dengan tegak dia berdiri menggendong ibunya. Usai menunaikan ibadah haji, dia kembali ke negeri Yaman. Setelah itu memohon dan meminta izin kepada ibunya, wahai ibunda, aku minta izin kepadamu, ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Kedua-duanya masuk Islam setelah mendengar berita tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh orang-orang Yaman dari Makkah dan Madinah. Aku ingin sangat rinduku bergejolak, ingin bertemu, melihat, menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendapatkan izin dari ibunya, silahkan anakku Uwais, kau pergi ke sana ke Madinah untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku mohon jangan lama-lama. Kalau kau sudah bertemu dengannya, cepat pulang. Andaikan tidak bertemu pun, kau cepat pulang, karena ibu menantimu. Ibu sangat membutuhkanmu, karena ibu tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, berangkatlah dari negeri Yaman sendiri menuju Madinatul Munawwarah, di mana Rasulullah pada saat itu sudah hijrah ke Madinah. Dia temui rumah Rasulullah, kemudian dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh seseorang wanita, membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia adalah Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keperluan apa? Kata Siti Aisyah, dia menjawab, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Aku ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku datang dari jauh, dari Yaman, hanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi kata Siti Aisyah, sayang sekali Rasulullah tidak ada di tempat. Dia sedang berperang. Tapi aku sendiri tidak tahu kapan dia pulang dan kapan selesai perang itu. Berkecamuklah di dalam hatinya, menunggu Rasulullah yang sangat dirindukannya itu. Sementara di sisi lain dia berpikir ibunya sangat membutuhkannya dan berpesan supaya cepat-cepat pulang. Dua keinginan itu terus berada di dalam hatinya. Tapi batin yang cerdas yang dimiliki Uwais Al-Qarni, akhirnya dia memutuskan untuk pulang karena ingin merawat ibunya dan pesan kepadanya supaya cepat pulang itu. Saudara-saudara, sebelum pulang
Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan aku menitip salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Rasulullah dalam peperangan itu, kemudian dia pulang menemui istrinya dan ditanyakan kepada istrinya, mana orang yang menanyakan saya, yang mencari-cari saya yang bernama Uwais Al-Qarni itu? Padahal ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu juga Rasulullah didampingi dengan beberapa sahabat. Rasulullah berkata, innahu min ahlis sama. Sesungguhnya dia itu adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Kalau kalian ingin bertemu dengannya, ingin bertemu dengan ahli surga, dengan penduduk langit itu, temuilah Uwais Al-Qarni. Dia memiliki tanda bekas sopak yang tinggal berada di telapak tangannya. Namanya Uwais Al-Qarni dan ada tempat ini. Sebenarnya sopak itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi ketika dia mengajak ibunya tawaf, dan selesai tawaf kemudian dia sholat dan berdoa, mendoakan ibunya, ya Allah, ampunilah seluruh dosa ibuku dan masukkanlah dia ke dalam surga. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit sopaknya itu langsung sembuh pada saat itu juga. Cuma ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda nanti akan ada sahabat yang dia utus untuk menyampaikan salam darinya. Gitu ya. Ketika Rasulullah menyatakan innahu min ahlis sama, ada dalam hikayah yang lain bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, itu ada seseorang yang beristirahat di bawah arsy. Di bawah arsy. Rasulullah pun menengok dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa dia?" Dia adalah Uwais Al-Qarni, umatmu. Dia adalah ahlus sama. Saat Rasulullah berkumpul pulang dari peperangan itu, kemudian dia menengok kepada Umar bin Khattab dan juga menengok kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, wahai Ali, ya, jika kalian bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni itu, tolong sampaikan salam dariku. Dan jangan lupa mintalah doa kepadanya. Dan mintalah doa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya Uwais Al-Qarni, kalau dia mengangkatkan tangan ke atas langit, berdoa itu langit bergetar semuanya. Saudara-saudara, akhirnya setelah itu, selang beberapa waktu, ditunggu Uwais Al-Qarni di zaman Rasulullah masih hidup, tidak ketemu, tidak ada. Kemudian bergantilah kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silih berganti berdatangan kafilah-kafilah yang datang dari negeri Yaman, tapi tidak ada. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datanglah kafilah dari negeri Yaman. Kemudian datang ke Madinah. Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, kafilah dari mana ini? Kami dari negeri Yaman. Apakah ada di antara kalian seorang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka heran. Uwais ada di antara kami, tapi dia kami tinggalkan di sana di perbatasan Madinah. Kami sewa dia sebanyak 300 dirham untuk menggembala kambing dari negeri Yaman sampai ke Madinah ini. Karena orang-orang dulu itu kalau pergi haji, umroh ataupun yang lainnya, itu mereka tidak ada uang. Dia bawa ontanya,
dia bawa kambingnya, di pertengahan jalan dia lapar, dipotong, dimakan. Ya. Kemudian jalan lagi, lapar lagi, potong lagi. Ya. Karena banyak ini kambing yang dibawa dan onta yang dibawa, akhirnya dia sewa tuh. Jadi Uwais Al-Qarni ketika melihat ada kafilah yang ingin pergi ke Madinah, dia mengajukan diri untuk apa? Untuk menjadi penggembala dari Yaman ke Madinah, ya, dengan sewaan itu. Tapi ketika sampai di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Nambah kecewa lagi. Dia kami tinggalkan, kata kafilah tersebut, berada di perbatasan itu. Apakah ada nama Uwais selain dia di Yaman? Kata mereka tidak ada, hanya itu satu-satunya di Yaman. Semakin yakin inilah orang yang dimaksud, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berjalanlah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemui Uwais Al-Qarni. Begitu sampai ke perkemahan, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Tapi Uwais Al-Qarni pada saat itu tidak langsung menjawab, karena pada saat itu sedang sholat. Usai sholat kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khalifah heran. Ya, khalifah ini heran. Apakah ini orang yang dimaksud dengan Uwais Al-Qarni, diterangkan oleh Rasulullah? Sebab bayangan dia, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk memohon doa kepadanya, untuk didoakan. Bayangan dia adalah orang yang besar, memiliki pengaruh, memiliki banyak penganut, ya, memakai baju kebesaran. Sementara yang dia lihat adalah berpakaian compang-camping dan sebagai gembala kambing. Akhirnya ditanya, siapa namamu? Namaku adalah Abdullah. Ketawa Umar dan Ali, saya juga namanya Abdullah, karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Namamu yang sebenarnya? Nama saya adalah Uwais. Uwais Al-Qarni pun heran, kaget. Yang datang kepadanya adalah orang besar. Umar bin Khattab, tidak ada yang tidak kenal dengannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah merupakan bagian dari keturunannya, mantunya dan keponakannya. Dia bingung. Ya, aku datang ke sini atas perintah Rasulullah untuk memohon doa agar engkau mendoakan kami, beristighfar untuk kami. Dan Rasulullah menitipkan salam untukmu. Uwais Al-Qarni bingung. Alaihi wa alaihi assalam. Alaihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia heran. Rasulullah menitipkan salam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang membuat dirinya berderai air mata. Tolong doakan kami berdua. Tolong memohon ampun kepada Allah untuk kami berdua. Tapi Uwais Al-Qarni orang yang sangat tawadu. Oh, kami tidak layak. Saya tidak layak untuk berdoa untukmu. Yang lebih layak adalah engkau, wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Rasulullah. Tidak. Kami melakukan ini, mengucapkan ini karena ini adalah dapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa engkau dinyatakan sebagai min ahlis sama, sebagai penduduk langit, bukan penduduk bumi. Lalu berdoalah Uwais Al-Qarni, dan diamini oleh Umar dan Sayyidina Ali. Usai berdoa, langsung Uwais Al-Qarni memohon kepada Umar dan Sayyidina Ali agar merahasiakan, cukup hari ini saja aku diketahui olehmu dan oleh orang. Tapi setelah ini tolong jangan disampaikan kepada siapapun.
dan tolong dirahasiakan siapa aku yang sebenarnya. Subhanallah, ternyata dia adalah seorang wali besar. Wali besar yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan sorotan serta perhatian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesolehannya dan karena baktinya kepada kedua orang tua. Hikayah tentang Uwais Al-Qarni ini jadi pelajaran bagi kita. Apabila kita masih memiliki ayah dan ibu, dia adalah surga yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sia-siakan dia, apapun kondisinya. Meskipun dia tidak bisa baca dan tulis, baktilah kepadanya, karena bakti kepadanya akan mendapatkan ridho darinya, dan ridho darinya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhollahi fi ridhol walidain. Tapi ada dalam kehidupan nyata kadang-kadang berbalik. Orang tua yang dulu mendidik kita, yang dulu membesarkan kita, yang dulu melahirkan kita, dan terus mendoakan kita tanpa henti agar kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang memiliki kemampuan dalam berbagai macam hal. Tapi justru ketika mereka sudah usia tua, dia titipkan di pantai jompo. Na'udzubillah min dzalik. Dia sia-siakan. Kadang-kadang orang tuanya belum meninggal dunia sudah berbicara masalah warisan, padahal warisan itu ada setelah adanya satu kematian. Baktilah kepada orang tua. Semasa dia hidup, layani segala kebutuhannya. Setelah mereka meninggal dunia, doakan. Ya. Jangan hanya di waktu malam saja, setiap waktu salat, bahkan kapanpun kita selalu berdoa kepadanya. Bakti kita kepada orang tua akan melahirkan keberkahan hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja cerita singkat seorang manusia yang sangat layak dan penting untuk kita teladani dalam kehidupan kita agar kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallama radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al matarahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.